putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Yang haus akanmu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunanmu Tuhan. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaibanmu, nyata di sini, oh hadiratmu nyata di sini. Akan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Cengkoannya mana? Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya orang bilang apa? Sumringah. Senyum saya pasti berubah lah, ya kan? Saudara, waktu saya masuk tadi, biasanya saya masuk sendiri. Tadi ada yang menemani saya. Biasanya dulu sebelum saya menikah dan saya bilang saya sudah punya calon, dulu hanya kata-kata saja. Hari ini wujudnya ada. Waktu saya mulai mencari, saya menduda itu 4 tahun 8 bulan. Teman-teman saya semua bertanya kapan-kapan. Mereka tidak tahu, saya sudah melanglang buana kemana-mana di bagian wilayah Indonesia ini. Cari-cari, tidak ketemu. Pas ada pentas Miss Universe, saya juga cari-cari ada yang pantas dengan saya, tidak ada. Ternyata ada seorang wanita, dia ada di kota Luwu. Tidak heran, tidak salah juga, seorang hamba Tuhan yang adalah gembala jemaat juga. Siapa dia? Malam hari kita mau kerjain dia. Tolong Mam berdiri, lihat sana. Ayo berdiri dong. Ya, ini dia. Iya. Oke. Tercinta, tercantik sejagat raya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Jadi hari ini saya tampil
tak sendiri lagi. Aku telah ditemani olehnya. Puji Tuhan, ya. Teman saya bertanya, mana pemain musik lainnya? Ayo dong, enggak apa-apa. Enggak usah khawatir, nanti saya ngatur waktunya. Saya bisa di setel kok. Saudara minta saya khotbah 10 menit pun bisa. Saya pernah 12 episode di Antv dalam acara saya lupa kalau tidak salah itu Gema Rohani atau apa gitu ya namanya. Khotbahnya hanya 5 menit. 5 menit saja. Itu sudah mulai awal sampai akhir closingnya 5 menit. Jadi orang yang nonton tidak bisa nonton sementara saya khotbah. Begitu dia pulang sudah selesai. Dan kalau saya khotbah di 5 menit itu tidak ada pembukaan yang panjang-panjang, tidak ada nyanyi di situ. Jadi khotbahnya itu panjang, saudara Allah kita gembala yang baik punya 5 syarat dan sebagainya. Ada kriteria, pokoknya sampai sampai selesai. Maaf, kalau orang nonton saya khotbah pada waktu itu sudah kebelet mau ke belakang, dia tahan karena dia tahu sebentar lagi akan selesai. Jadi ada hikmahnya juga dalam 5 menit. Tidak mungkin dia tinggalkan ketika mana saya berbicara. Nah, hari ini sebelum saya berkhotbah, saya akan nyanyi dulu. Dalam hidup ini kita semua pasti mengakui tidak selamanya kita berada di zona nyaman. Tidak selamanya kita berada dalam situasi yang baik. Ada saatnya Tuhan izinkan kita dalam situasi yang katakan saja kurang baik-baik saja. Ya. Nah, di saat ini kita harus akui bahwa musim bisa berganti. Tapi ada yang tidak mungkin berganti, itulah kasih Tuhan. Katakan amin. Saya takut jangan sampai keliru. Saya harus membacanya. Ya, oke. Oh, sebentar, saya jelaskan dulu. Kalau saya nyanyi, Bapak Ibu dengar saja. Cek sombongil lho. Halah wong dhek nyanyi aku gak iso melu iku apa to? Alasane lho. Kepengen tak denger, mariku tak komentar apik ta. Halah gitu. Mungkin ada yang akan seperti itu. Orang Ambon bilang, "Nih, ketemu pendeta sekarang sombong." Dia nyanyi, dia bilang sembaiku. Maksudnya supaya kata dengar suara bagus toh. Orang Jawa bilang, halah wong suarane kaya ngono lho. Wong dhek iku komentarne dhek nyanyi aku gak iso melu. Wah, akeh sing apik kono kok. Ya toh? Orang Batak bilang, aku heran. Udah dari dulu tak pernah ku dengar dia berkomentar semacam itu. Baru malam ini katanya aku bernyanyi, dengarlah, tak usah mengikutinya. Sebetulnya bukan alasan apa. Saya tidak punya tujuan untuk saudara nilai saya nyanyi baik. Tapi saya mau katakan di hadapan Tuhan, suara saya baik. Saya menghargai Tuhan yang beri sama saya. Yang utama biarlah Tuhan yang menilai. Nah, kenapa saya bilang dengar saja? Mungkin cara bernyanyi kita saja yang berbeda. Biasanya lagu itu kan ada ketukannya. Pak Boy memimpin kita harus sesuai ketukan. Karena itu kita nyanyi bareng. Nah, kalau saya nyanyi banyak kali, sudah harusnya masuk, saya belum. Jadi saya kejar belakangan. Lah iya, itu cara nyanyinya gaya jazz. Ya, maksudnya model-model orang yang irama jazz itu dia nyanyi, sebelum masuk dia sudah masuk lebih dulu, nanti dia tunggu. Atau yang sudah harus masuk, dia belum masuk, nanti dia kejar. Nah, itu modelnya. Jadi kalau saya nyanyi dengan seperti itu, Bapak Ibu ikut, nah kita kejar-kejaran. Jadi anggap saja ini kita ada di studio RCTI dalam acara, bukan acara Indonesian Idol gitu. Kira-kira begitu. Oke. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, ku tetap percaya. Amin.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya bilang amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Bilang amin lagi. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim boleh berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Puji Tuhan. Saya akan berkhotbah hari ini yang saya berikan tema setia sampai akhir. Puji Tuhan. Nah, dalam tema yang saya berikan kepada saudara setia sampai akhir ini, saya akan bawa dulu sebuah kisah di dalamnya yang menceritakan adanya seseorang yang dia bertahan. Dia setia sampai pada akhirnya. Ini dalam sebuah kisah. Nah, kisah ini saya angkat menggambarkan, melukiskan tentang kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi ini, cerita ini saya pakai menganalogikan, menggambarkan perjalanan kita menuju ke surga dari bumi, tempat di mana kita hidup. Baik, kita akan buka kitab kita dalam Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Rut, pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini dengan tema setia sampai akhir. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama 2 ayat saja. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Semua dengan semangat. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, firman Tuhan di atas yang baru saja kita baca, di dalamnya mengisahkan perjalanan Naomi dan Ruth. Ya, memang di sana ada Orpa, nanti sebentar saya singgung, tapi secara khusus karena saya akan berbicara khusus tentang Ruth. Jadi firman tadi mengisahkan tentang perjalanan seorang mertua dan seorang menantu, yaitu Naomi dan Ruth. Dari mana dan kemana? Dari Moab menuju ke Bethlehem. Nah, kisah yang ini dapat kita pakai, tadi saya sudah katakan, sebagai gambaran perjalanan kehidupan iman kita selaku orang yang percaya, atau perjalanan kita secara rohani dari dunia ini menuju ke sorga. Bilang amin dulu. Nah, inti daripada kisah yang ada dalam kitab Rut itu tidak ada pada Naomi, tidak ada kepada Elimelek yang sudah menjadi almarhum atau Mahlon Kilion, menantu mereka. Dan di dalam kitab Rut sebetulnya diceritakan juga di sana ada dua menantu Elimelek dan Naomi yang bernama Mahlon dan Kilion. Sebelum saya lanjut, saya minta kepada wanita tercantik sejagat, tolong ambil airkan. Ambil airku maksud saya. Baik. Itu saking grogi melihat wanita cantik, bilang airku airkan. Saking lama ya hidup sendiri. Weh. Tapi memang kalau saya cepat-cepat, saya kira hasilnya tidak seperti malam ini, amin. Ada waktu-waktunya saya bercanda, saya bilang, sayang. Dia langsung begini, Pak. Langsung ketawa. Bikin seperti di film gitu loh. Mam, aku heran, apa gerangan terjadi dalam diriku setiap aku melihat wajahmu. Dia cuma begini. Dalam hatinya, waduh, suami koyok nyenere. Oke. Jadi saya ulang bahwa kisah perjalanan Naomi dan Ruth dapat kita pakai sebagai gambaran perjalanan iman kita, atau katakan saja di mana kita hari ini sementara melakukan perjalanan iman kita dari dunia sampai ke sorga. Dan saya katakan inti dalam kitab Rut itu ada pada Ruth, tidak pada Naomi, tidak pada Elimelek dan sebagainya. Nah, dalam kisah ini diceritakan bagaimana ketika mereka start dari Moab. Saya angkat saja salah satu menantu juga, antara Naomi, Orpa dan Ruth, bahwa mereka, khususnya Ruth, mendapatkan tantangan yang berat dari sang mertua. Sudah, saya ambil kesimpulan saja. Sebuah harapan yang ada ketika mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda menuju ke Moab. Saya yakin mereka ingin lebih hidup sukses. Kenapa? Karena ketika itu di Bethlehem Yehuda sedang mengalami musim kemarau berkepanjangan. Dan kemarau berkepanjangan biasanya itu selalu diikuti dengan musim kelaparan. Saya yakin mereka punya angan-angan, mereka punya harapan di mana mereka akan sukses di sana. Puji Tuhan. Tapi kenyataan Tuhan berbuat sesuatu yang lain. Entah mereka sempat menikmati hidup yang enak, tiba-tiba saja Elimelek sebagai suami daripada Naomi meninggal. Kedua anaknya sudah menikah dengan Mahlon dan Kilion, dan akhirnya juga Alkitab mencatat Mahlon Kilion juga sebagai menantu daripada Elimelek dan Naomi meninggal juga. Tersisalah Naomi bersama kedua menantunya. Setelah waktu berjalan entah berapa lama, saya juga tidak tahu karena mereka tidak beritahu saya. Ya, heran sekali kenapa mereka tidak berinformasikan ke saya. Saya tidak tahu berapa lama setelah kepergian daripada suami dan kedua anak daripada Naomi, lalu mereka mengambil keputusan pulang. Saya cuma menggambarkan begini, pada satu saat, entah mereka lagi di ruang tamu, entah di dapur, Naomi kira-kira begini, nak, setelah sekian waktu, mama berpikir, mama harus kembali ke Bethlehem, nak. Sekarang mama mau katakan kepada kalian,
kalian lebih baik kembali ke rumah orang tuamu, karena mama akan segera kembali. Itu kira-kira suaranya siapa? Naomi. Apa kata Orpa? Ma, kok mama ngomong gitu? Ya apa, aku tetap melok mama. Kebetulan dia dari Mojokerto. Orpa. Lah ya aku ndak mau. Ya apa, aku tetap melok mama. Jangan gitu nak, mama sudah berpikir. Mama ndak punya apa-apa lagi. Ya tapi ya apa gitu loh ma. Aku tetap melok mama. Itu suara siapa? Saya. Aku niru suaranya Orpa. Yang satu Ruth. Mama aja ngomong ngono. Ya apa keadaan situasi ini mama. Aku tetap melok mama. Ojo lo ma. Pokoknya aku melok mama. Budal mane jalan lagi. Entah di kilometer berapa, saya juga tidak tahu. Mereka juga tidak beritahu saya. Naomi berhenti lagi. Nak, mama rasa kalian harus kembali. Tidak bisa. Mama akan rasa bersalah dan berdosa. Di Alkitab tidak ada ya, cerita ini tidak ada. Saya yang mendramatisir ini. Saya khawatir nanti ada jemaat yang serius-serius nang buku, toko buku. Itu loh cerita tentang Ruth itu loh, berapa kilometer. Tidak ada ceritanya itu ya. Jadi nurut mama, hemat mama, kalian pulang lah ya ke rumah orang tuamu. Mama doakan supaya kamu berhasil di sana ya. Waktu kedua kali, Orpa, dia merangkul mertua. Dia bilang, ma, kalau memang pertimbangannya mama kayak gitu, ya aku juga ndak bisa maksa untuk melo mama. Jadi mama, aku segera ninggal no mama ya. Nah loh. Lah ini kan sudah perpisahan terakhir. Nggak ada kemungkinan kejumpa lagi. Sekarang kita lihat Ruth. Ma, si kakak iparku wis mulai. Aku yang enggak, ma. Pak Boy kalau nyanyi suaranya besar, kalau ketawa jadi kecil. Ikut suaranya saya. Aku tetap bela mama. Makanya yang kita baca tadi. Jangan desaklah aku meninggalkan engkau untuk pulang ke rumahku. Kemana mama pergi, aku pergi. Di mana mama tidur, ya aku tidur. Alay mama alaku. Di mana mama mati, aku mati di sana, ma. Aku juga dikuburkan di sana. Jangan suruh aku pulang, ma. Gitu. Kalau Orpa hanya 2 kali, peluk cium pulang. Kandas. Tapi Ruth bertahan. Tidak hanya cukup sampai di situ. Ini yang ketiga kali, setelah ketiga kali. Disuruh pulang. Kakak iparmu sudah pulang. Kamu ikut dia saja. Kamu punya hari esok yang lebih baik daripada kamu ikut mama. Dia jawab dengan ayat yang tadi sudah kita baca. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini bahwa bagaimana sikap Ruth sampai ketiga kali sang mertua menyuruh dia pulang. Coba seandainya ada menantu disuruh mertua seperti itu. Kira-kira apa yang ada di pikiran? Waktu saudara di kamar, Dulu pernah ngomong, sing kapanane ngomong. Tadi pagi di meja ngomong mana? Maksudnya apa? Ya wes aku tak boleh. Apa? Kau no apa-apa. Gak iso jamin hidupku, uripku. Boleh. Ya aku tak boleh. Omaku cedek kok Mojokerto. istri saya yang bingung, iki bahasa apa? Artinya nanti di mobil papi cerita. Sayang, I love you. Kan lumayan. Saya bilang begitu, Bapak Ibu bisa ketawa ya. Nanti kalau kita udah tidur, kadang-kadang berhadapan-hadapan. Paling tidak bisa kau tatap gini. Jadi saya kalau natap dia itu dengan wajah yang bagaimana gitu. Pasti gini, Pap, apa itu? Atau ambil bantal tutup gitu loh. Dalam hatiku, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Allah kita.
3 kali disuruh pulang, dia tetap bertahan. Nah, saya mau katakan, sikap hati Rut di awal, ketika dia mendengar sang mertua menyuruh dia pulang, dengan ketika mertua menyuruh ketiga kali untuk dia pulang, sikap hati Rut tetap sama. Bilang amin. Tidak berubah. Konsisten. Tetap mau terus mengikuti mama. Ada apa di balik itu? Kalau kita hanya lihat, oh dia setia. Betul. Oh dia tabah. Betul. Tapi sebetulnya apa yang melatar belakangi sikap hati dari yang namanya Rut untuk tetap mengikuti? Tanpa Alkitab mencatat, saya bisa memastikan bahwa Rut punya cinta dan kasih kepada sang mertua. Cinta kasih yang tulus dan murni. Bilang amin. Ya. Tulus dan murni. Cinta kasih Rut kepada mertua. Itu yang pada akhirnya membuat dia tetap mampu menerjang segala halangan dan rintangan. Bahkan datangnya dari sang mertua sendiri. Bilang amin. Rupanya dalam cinta kasih ada kekuatan. Bilang amin. Ya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi saya melihat sikap Rut sesuatu yang sangat luar biasa. Dari mana kita tahu bahwa cinta kasihnya murni bagi sang mertua Rut dan sang mertua Naomi? Di mana kita bisa tahu ketulusan dan kemurnian cintanya? Dapat terlihat dari motivasi dia mengikut sang mertua. Dari motivasinya kita bisa tahu bahwa cinta kasihnya murni. Dia terus mengikuti sang mertua. Tidak didasari karena ada sesuatu di balik sikap untuk terus mengikuti. Ada peribahasa berkata, ada udang di balik, bukan peyek. Oke, ada udang di balik batu. Makna kalimat itu apa? Peribahasa itu. Ada maksud yang terselubung dari apa yang sedang mungkin kita lakukan. Kalau kita baik-baik sama orang, ada maksudnya ini. Kira-kira begitu. Itu arti atau makna daripada ada udang di balik batu. Saya memberitahu, peribahasa itu tidak berlaku bagi yang namanya Rut. Saya yakin tidak pernah terucap dari mulut sang mertua. Di Bethlehem, di rumah mama, di kamar tengah ya. Sebelum kita berangkat itu, papa dulu pernah kali. Itu 1 meter kali 1 meter, di situ ditaruh emas 1 peti. Lalu karena ungkapan itu masuk di otak. Syukur kakak ipar wes mole, tinggal aku. Apakah kira-kira itu dasarnya dia terus bertahan untuk ikut? Ternyata tidak ada. Makanya saya katakan kesetiaan, kekuatan bertahan untuk tetap mengikuti sang mertua itu didasari oleh cinta kasih yang tulus dan murni. Bilang amin. Dan apa yang terjadi? Kesetiaannya mengikuti sang mertua membuahkan hasil. Apa hasilnya? Tujuan mereka menuju ke Bethlehem. Akhirnya Rut tiba di Bethlehem. Bilang amin. Hidup dalam sederhana, bahkan hidup yang susah bersama mertua, berubah lewat kesetiaannya, ketaatannya mengikuti sang mertua. Kalau dulu hidup susah, mertua laki-laki sudah tidak ada, suami juga sudah tidak ada. Akhirnya berubah hidupnya secara materi ketika Boas mengambil dia menjadi istrinya. Bilang amin. Perjalanan kita dari dunia menuju surga bukanlah perjalanan yang bebas hambatan. Jangan pernah berpikir menjadi orang percaya. Semakin kita sungguh-sungguh kita berpikir perjalanan saya bagaikan mungkin mobil yang melaju di jalan tol, tinggal terserah kaki kita untuk masuk, menindis gas tanpa halang rintang. No. Dengar baik-baik khotbah saya hari ini. Semakin kita menjadi setia, semakin kita akan dihadang. Musuh kita iblis tidak akan pernah mau kita maju selangkah pun. Sejuta cara dia akan hadang kita. Tapi jangan pernah takut. Sepanjang cinta kasih kita tulus dan murni kepada dia yang kita ikuti, bilang amin. Maka ada kekuatan dalam diri kita untuk ikut Yesus. Tantangan bukan cuma satu. Pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bagi orang percaya, tantangan, rintangan, persoalan bukan sebuah kemungkinan, kepastian. Coba cari di Alkitab, ada ayat yang menjamin kita mengikut Tuhan lalu kita bebas dari masalah? Tidak ada. Justru kalau mau cari ayat yang menyatakan ikut Yesus ada masalah, banyak ayatnya.
Tapi nggak usah takut dengan firman Tuhan yang mengatakan, Yesus bilang saja, yang ikut aku harus memikul salib, menyangkal diri tiap hari. Paulus bilang apa? Kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, menderita. Sorga bukanlah satu jalan yang mudah untuk kita tempuh. Bukan satu tempat yang mudah untuk kita raih. Kita harus berjuang selama kita ada di dunia ini. Katakan amin. Memang ada penderitaan. Tapi Rasul Paulus bilang, penderitaan yang kita alami, penderitaan ringan. Yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Di dunia memang kita nangis. Saya tidak tahu, lantai kamar saudara, bantal guling saudara telah menjadi saksi bisu. Berlinangnya air mata saudara karena persoalan yang berat. Ada saat-saat di mana kita berdoa dan kita rasanya tidak mau berhenti. Kenapa? Karena rasanya persoalan terlalu berat. Dan rasanya tak kunjung tiba jawabannya. Kalau kita sudah berdoa bersatu bergumul dengan Tuhan, rasanya nggak mau berhenti kita. Tapi saat di mana Tuhan memberikan jalan keluar, lewat kesaksian tadi, memang orang Kristen harus mengalami Tuhan. Bilang amin. Mau tidak mau. Kapan kita bilang Tuhan pembuat mujizat? Tanpa ada persoalan yang kita alami. Melalui persoalan, melalui masalah. Yang menurut akal kita tidak mungkin. Menurut akal kita tidak bisa saya ada jalan keluar. Tapi Allah kita pemberi jalan keluar. Bilang amin. Saat jalan keluar Allah beri, mimbar ini menjadi saksi bisu. Ketika kita mulai menceritakan tentang kedahsyatan kehebatan Allah, kita bilang amin. Bilang amin. Takut masalah? Nggak usah. Jangan takut masalah. Tapi bukan berarti kita minta. Jangan cari, jangan minta, jangan buat masalah. Kita jalani hidup ini secara normal. Seizin Tuhan persoalan datang, percaya. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Akhirnya satu mujizat kita alami. Menjalani hidup lagi, ada persoalan, ada mujizat. Saya pernah bilang, berapa jumlah masalah hidupmu, demikianlah jumlah mujizat yang Tuhan akan berikan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak takut dengan masalah. Malah seakan-akan kita tantang. Tapi ingat, khotbah saya tidak menyuruh saudara minta masalah. Pak, tadi aku diberkati lewat khotbah Pak Herman. Mulai malam hari ini konsep doa mama mau dirubah. Rubah bagaimana? Mau tak minta masalah. Aku minta loh supaya aku ngalami kuasa Tuhan. Jangan. Tuhan ajar kita jauhkan itu permohonan. Tapi Tuhan kan punya rancangan yang kita tidak tahu. Ada waktu memang Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah. Tapi Tuhan mau jadikan persoalan yang kita alami untuk Dia membuktikan siapa Dia yang kita percaya. Bilang amin. Ya, banyak kali kita sudah terlalu lama di zona nyaman tanpa kita tahu sesuatu yang lebih lagi tentang Tuhan. Nah, Tuhan ingin memperbaharui iman percaya kita lewat apa? Mungkin lewat masalah. Karena mata kita terbatas. Karena akal kita pun terbatas untuk bisa memahami cara kerja Allah. Banyak kali kita mungkin menilai Allah salah. Wong aku orang setia kok Tuhan izinkan begini. Saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bilang amin. Di balik setiap sesuatu yang Tuhan izinkan. Asalkan hidup kita dekat Tuhan. Percaya saja. Persoalan itu hanya akan menjadi jalan di mana kita akan mengalami sesuatu yang lebih dari apa yang sudah pernah kita alami. Katakan amin. Kita akan tetap setia iring Tuhan, kendati pun ada persoalan. Kesetiaan kita seperti Rut akan menghasilkan sesuatu. Kalau Rut boleh tiba di Bethlehem, kita pun akan tiba di sorga. Bilang amin. Dikatakan kehidupan Rut berubah dari kehidupan yang sederhana menjadi kehidupan yang berlimpah secara materi. Bersuamikan Boas. Suami kita bukan Boas. Suami kita adalah Yesus. Bilang amin. Kan dikatakan Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Kalau di dunia kita nangis. Kenapa saya meniru nangis itu selalu? Nirunya wanita. Karena memang enak ditiru. Wanita itu ekspresif. Dan dengar suaranya, maaf saya minum. Kalau dengar suara wanita kan asik. Misalnya begini. Ini kita lagi di dunia. Engkau Allah yang sanggup. Aku percaya. Itu kalau perempuan. Makanya asik juga bagi saya untuk niru. Nek lanang iku krunge enggak enak. Baba, aku percaya. Apalagi kalau Pak Boy yang doa begini. Suaranya mantap di pujian. Baba, aku percaya.
Kalau didengar itu enak wanita. Aku yakin, aku percaya. Setiap air mata kita ditampung di kirbat Tuhan, bilang amin. Yang terakhir, saya yakin semua sudah berharap ini. Pak Pendeta aja suwe-suwe, aku iki ake urusane dong. Di Manado ada suami istri, saking banyak beban persoalan orang Kristen. Lalu suaminya bilang begini kepada istri begini, di Manado, Papa nggak sanggup lagi. Papa sudah sanggup. Mamanya bilang begini istrinya, Mama juga. dia bilang begini, kalau gitu ayo kita ke kamar. Istrinya bilang, ngapain? Dia bilang, doa. Papa nggak sanggup lagi. Sudah, akhirnya mereka duduk bersila di kamar, tutup pintu. Terus istrinya bilang begini, Pak, nyanyi dulu. Di atas pujian ada kuasa, nyanyi Pak. Papa nggak sanggup. Iya, tapi nyanyi dulu. Akhirnya suaminya pikir lagu apa. Rupanya terbawa, perasaan tak sanggup dia nyanyi. Aku tak sanggup lagi. Istrinya ini suara dua, menerima. Pak, bukan lagu rohani. Baru sadar ternyata lagunya bukan lagu rohani. Saking terlalu berat beban masalah, dia bilang Papa tidak sanggup, terbawa dia. Aku tak sanggup lagi. Sampai suara dua dia menerima dari Papa, bukan lagu rohani. Dia bilang, orang Manado bilang badiam ngana. Pak Boy yang tahu itu. Tetaplah setia iring Tuhan sampai pada akhirnya, amin. Sorga menanti kita. Kita bukan hanya dilimpahkan, dikayakan secara materi, tapi nanti di sorga, menurut kitab Wahyu, air mata, ratap tangis, perkabungan, semuanya hilang. Bisa bilang amin? Kerjaan kita hanya senang dan senang menyanyi. Kalau di dunia kita jalan dengan cara ini, menggambarkan wajah penuh dengan masalah. Kalau wanita jalannya gini. Iku nek wedok, nek lanang ngene. Tapi nanti kalau kita sudah di sorga lain, yang wanita jalannya sudah lain. Yang lanang, nanti kita dekatan Pak Boy. Saya yakin Pak Boy akan seperti ini. Pokoknya seperti itu. Jadi rindukanlah sorga lebih dari apapun yang patut engkau rindukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Boleh kita nyanyi? Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di
dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya! Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.